jamaah majelis kajian surau rahimakumullah. Saya ingat bahwa kita semestinya melanjutkan kajian tentang orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahiq zakah. Namun karena banyaknya pertanyaan bertepatan dengan bulan Sya'ban yang perlu rasanya untuk kita ulangkan kembali penjelasannya, walaupun hampir setiap tahun kita jelaskan ini, tapi rupanya penjelasan tersebut mungkin karena sudah tidak bertemu lagi di dalam rekaman-rekaman kita oleh jamaah, sehingga akhirnya tetap saja kita melihat butuh kembali untuk kita jelaskan. Apalagi saya menemukan banyak dari jamaah yang kadang tanpa mencari tahu dahulu dan tanpa menelisik dan menganalisa, bahkan tidak bertanya kepada ulama, berbagai informasi yang tersebar media sosial ikut-ikut pula menyebarkannya tanpa dasar keilmuan yang bisa dijadikan sebagai alasan. Nah, karena itu rasanya kebutuhan terhadap penjelasan ini pada pagi ini kita akan berbicara tentang Sya'ban, tentang bulan Sya'ban dan berbagai hal yang terkait dengannya, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan khusus tentang nisfunya atau pertengahan bulan Sya'bannya. Apakah ada syariat kita memberikan petunjuk tentang amal-amal tertentu yang disunnahkan untuk dilakukan pada siang dan malamnya? Ini sering menjadi pertanyaan dan bahkan ada yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, jamaah rahimakumullah, mengawali tentang Sya'ban, kita tahu bahawa di dalam ketentuan syariat Islam bahawa bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan itu sudah menjadi ketetapan berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 36. Karena itu tidak ada dalam sejarah umat Islam bulan ditambah dan bulan dikurangi. Di dalam sejarah umat Islam tidak ada penambahan bulan, berbeda dengan sejarah penanggalan miladiyah yang semulanya hanya 10 bulan saja. 10 bulan. Karena itu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mengurut bulan pada tahun miladiyah, apa bulan terakhir? Bulan terakhir dalam miladiyah Januari, terus Desember terakhir. Tahu makna Desember itu? Desember itu bulan yang ke-10 maknanya. Desember itu bulan yang ke-10. Tapi sekarang dia menjadi bulan yang ke Mau tahu kenapa Desember bulan 10? Pernah dahulu tidak belajar kita waktu SD bilangan apa? Desimal pernah? Nah, iya, desi itu 10. Dan memang begitulah sejarahnya. Awalnya bulan itu hanya 10 bulan bagi orang-orang Romawi.
dan itu yang dipakai oleh umat Nasrani. Kemudian setelah dinasihati oleh ahli ilmu falak di Mesir, maka Raja Romawi menambah 2 bulan lagi, tapi diletakkan di tengah, yaitu mengambil dari 2 nama raja mereka, yaitu Agustinus dan Julius Caesar. Muncullah bulan Agustus, bulan Juli dan Agustus. Itu ditambahkan dan diberi nama 2 raja itu karena itu hari penobatan mereka. Barulah bulan tersebut menjadi 12. Begitu sejarahnya. Sedangkan umat Islam ketika memutuskan penanggalan Hijriyah, mereka telah mengikuti apa yang telah terbiasa berlaku dalam urutan bulan semenjak Arab dahulu. Jadi orang Arab dahulu sudah punya bulan tersendiri, yaitu merujuk kepada Qamariyah atau kepada bulan mengelilingi bumi. Mereka telah menamai bulan-bulan itu. Jadi jangan dikatakan bulan-bulan itu namanya muncul ketika ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Tidak. Ramadan sudah ada, Rajab sudah ada, Sya'ban sudah ada. Begitu juga Muharram, Syawal sudah ada. Yang tidak mereka miliki apa adalah penamaan tahun dengan angka atau perhitungan tahun dengan angka. Mereka itu yang tidak punya. Jadi mereka tidak punya tahun 1, tahun 2, tahun 3. Tetapi bulan dengan urutannya itu berkesinambungan, mulai Muharram, kemudian berikutnya Safar, kemudian berikut Rabiul Awal, berakhir di Rabiul Awal dan seterusnya. Itu sudah ada. Nah, karena mereka tidak memiliki angka tahun, maka tentu mereka tidak mempunyai awal dan akhir tahun. Tidak punya awal dan akhir tahun. Jadi kalau ada orang mengirim-ngirim tulisan kepada kita, doa akhir tahun, doa awal tahun, maka yakinlah itu bukan dari Nabi SAW. Saya garis bawahi, bukan saya melarang berdoa. Kadang-kadang orang mendengarkan ceramah begini, langsung saja main sambar saja, berdoa orang ditagan. Bukan. Berdoa itu kita disuruh terus. Ud'uni astajib lakum. Tetapi menisbahkan suatu amalan ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak beliau sampaikan, itu berbohong atas nama beliau, dan itu dosa besar. Nah, karena tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada hak siapapun untuk membuat ketentuan itu. Malam ini begini, malam itu begitu, ya. Yang dibaca ini, yang dilakukan ini dan itu. Orang yang seperti itu menempatkan dirinya seolah-olah punya kewenangan untuk membuat syariat agama ini. Dan itu tidak ada hak siapapun untuk melakukan yang demikian. Ini yang perlu diingat. Jadi adakah amalan khusus di akhir tahun, di awal tahun? Kembali kita kepada sejarah tadi yang sepakat ulama, tidak ada ikhtilaf padanya, bahwa awal dan akhir tahun itu belumlah terjadi di masa Rasulullah dan tidak pula di masa Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kapan penetapan awal dan akhir tahun serta perhitungan tahun dengan angka itu? Di masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Karena Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi,
ketika menerima surat dari khalifah, dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, tertulis di situ Sya'ban. Dia balas surat itu, ya Amirul Mukminin, arikh, buatkan penanggalannya. Kenapa? Ja'atna risalatuka, telah datang kepada kami surat engkau, maktub fiha, tertulis di dalam surat itu Sya'ban. Wala nadri, kami tidak tahu ini Sya'ban yang mana ini. Sya'ban tahun yang lalu atau tahun sekarang? Tidak ada. Nah, disinilah terjadi musyawarah para sahabat dengan berbagai usulan. Akhirnya berujung kepada kesimpulan menetapkan tahun Hijriah Nabi sebagai awal perhitungan tahun bagi umat. Tahun Nabi Hijrah itulah satunya. Dan terus berlanjut. Sampai sekarang sudah 14 berapa? 46. Berarti semenjak kapan dahulu satunya? Penetapan satu itu di masa Umar bin Al-Khattab surut ke belakang, yaitu pada tahun Nabi Hijrah. Nah, bila demikian adanya, berarti tentu tidak ada petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ketentuan syariat untuk memberikan arahan kepada kita dengan inilah menutup tahun, dengan inilah membuka tahun. Itulah aslalahu, tidak ada asalnya di dalam syariat. Jadi kalau ada orang yang membuat-buat amalan tertentu, bacaan tertentu, kemudian dikatakan bahagian dari syariat, yang mesti diamalkan atau dianjurkan diamalkan oleh umat pada tanggal dan bulan tersebut, yaitu awal dan akhir tahun, tidak ada keraguan kita untuk mengatakan itu adalah amalan yang diada-adakan dan itu adalah bid'ah munkarah, bid'ah yang diingkari. Jadi semangat beribadahnya bagus, tapi ingat, semangat beribadah itu harus disalurkan melalui apa? Melalui amalan yang memang ditunjukkan oleh syariat kita. Nah, kadang-kadang kita terlepas ini dari petunjuk ini. Semangat sedang menggebu. Asen yang disuruh orang berkerajuan, lupa untuk mencari petunjuknya. Nah, dari 12 bulan itu tentu salah satunya adalah muncul bulan Sya'ban yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ini letak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan kita harus tahu bahwa sebenarnya setiap bulan bahkan setiap hari bahkan setiap waktu yang kita lalui sebenarnya ada peran dan fungsi dari peredarannya. Itu perlu diingat itu. Walaupun antara satu waktu dengan satu bulan yang lain memiliki keutamaan tertentu. Betul. Ada bulan haram misalnya. Ada bulan Ramadan misalnya. Ada bulan haji misalnya. Nah, ada bulan yang di dalamnya ada Id seperti Syawal. Tapi jangan dikatakan bahwa ada bulan beribadah dan ada bulan tidak beribadah. Tidak ada. Jadi jangan ada yang memahami ini bulan kita mendekat kepada Allah, ini bulan awak buat janju awak saja. Tidak bisa begitu. Jangankan bulan, hari pun demikian. Tidak boleh ada hari taat dan hari maksiat.
Nah, ini yang terkadang terlupa umat Islam. Sebulan mereka sudah beribadah di bulan Ramadan, datang Idul Fitri, sudah itu seminggu sudah itu dengan libur panjang, mereka jadikan hari itu untuk melepaskan segala nafsu dan syahwat. Nah, ini adalah pemikiran yang keliru, pemahaman yang sesat itu. Kenapa? Karena hakikat penciptaan manusia itu adalah tujuannya untuk beribadah. Jadi jangan ada yang menduga bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk suatu yang tidak jelas. Perhatikan surah Al-Mu'minun ayat 115. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dugaan keliru yang tentu saja muncul dari sebagian hambanya yang lemah imannya atau yang mengingkari petunjuknya, sehingga ada yang menduga bahwa penciptaannya, kejadiannya hanya sebagai suatu hal yang main-main saja. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan akan kekeliruan dugaan seperti itu. Apa kata Allah? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Maka apakah kamu menduga sesungguhnya kami menciptakanmu hanya main-main saja? Itu adalah istifham ingkari itu. Pertanyaan yang bermaksud mengingkari dugaan itu. Berarti dugaan itu keliru. Jadi jangan ada seorang pun dari kita, dan na'udzubillah kalau ada yang seperti itu, jangan hendaknya kita menduga bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya sekedar main-main saja. Tidak. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Hanya sekedar main-mainkah penciptaan manusia? Tidak. Jangan ada yang menduga bahwa kita diciptakan hanya sekedar main-main dan kita tidak akan dikembalikan kepada Allah. Apa kata Allah? Fata'ala Allah. Fata'ala Allah. Maha tinggi Allah, Al-Malikul Haq. Al-Malikul Haq. Maha tinggi Allah, dialah raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang memiliki arasy yang agung, arasy yang mulia. Jadi tidak mungkin abas, main-main itu ada pada Allah, karena bermain-main itu sifat kurang. Kekurangan mustahil ada pada Allah, dan suka main-main itu awak. Ada ditanya, "Pai kemana kau?" "Salah kama teragak saya, tidak jaleh tujuan." Itu makhluk yang seperti itu. Lalu kawan ditanya, "Kemana kau?" "Tak ada kama di bompu kaki salah." Tidak tahu. Itu makhluk. Allah tidak ada sifat itu padanya, mustahil. Nah, berarti apa tujuan utama penciptaan? Ibadah. Karena itu semestinya setiap waktu yang dilalui oleh manusia diisi dengan apa? Dengan beribadah. Jadi tidak ada hari taat, hari maksiat, hari patuh ke syariat, hari bak janyo awak salah sesuai selera, tidak. Dan yang terjadi sekarang ini, kita lihat di tengah masyarakat, ada hari-hari mereka mendekat kepada Allah dan ada hari-hari mereka menjauh kepada Allah. Orang seperti ini tidak tahu hakikat penciptaannya. Bayangkan sebulan Ramadan mereka beribadah, 3 hari setelah itu
mereka memperturutkan syahwat, bahkan mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak menyadari bahawa waktu yang dia lalui mesti dia isi dengan ketaatan kepada Rabbul Alamin.